Suara saya kedengeran nggak? Oke, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke, selamat sore. Salam kenal semuanya. Jadi semester ini apa ya? Saya dapat tugas lagi untuk ngajar mata kuliah statistik, educational statistik kalau di pendidikan bahasa Inggris. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Saini. Pendidikan saya itu S1 di PGRI Madiun, sekarang menjadi Universitas PGRI Madiun di program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian S2 saya di program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi bisa dikatakan saya itu juga produk Oke, suara saya jelas nggak? Kalau nggak saya ganti device dulu. Dengar dengan benar ya.
Oke, kalau di sini jelas nggak? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar. Oke, mungkin kalau kalian lihat antara yang ngomong dengan kameranya beda ya. Jadi saya ngomong ini pakai HP, kemudian kameranya pakai laptop. Oke, saya ulangi lagi. Untuk pertemuan hari ini kita santai aja, kita introduction aja. Pertama, sudah tahu kan nama saya. Di situ jelas nama saya Rizky Zaini. Kemudian pendidikan saya itu dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris di di GPGRI Madiun. Sekarang sudah menjadi Universitas PGRI Madiun. Kemudian S2 saya di Universitas 11 Maret Surakarta. Program studinya sama di program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian untuk semester ini kebetulan saya ditugaskan untuk mengajar educational statistik, mata kuliah yang mungkin sedikit nanti akan membosankan, membuat kalian bingung. Kemudian kenapa sih di pendidikan bahasa Inggris harus ada educational statistik? Jadi tugas saya nanti akan menjelaskan kepada kalian apa sih yang akan kita pelajari, kemudian outputnya apa, kemudian tugas akhirnya apa, sehingga kalian nanti bisa menguasai educational statistik. Oke, sebelum saya lanjutkan, kontrak kuliah tadi sudah di-download, sudah dibaca. Sudah, Pak. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Hari ini santai aja. Oh iya, sebelumnya saya mau tanya dulu. Untuk yang ikut PMM ada berapa? Tidak ada, Pak, kalau PMM. PMM nggak ada. ICT? 2, Pak. 2. Siapa? Dengan siapa? Salma dengan Melinia. Oke, tadi yang WA saya Melinia ya. Sudah join, Pak, saya. Oke, itu ICT ya tadi? Gimana, Pak? Ikutnya Pak, ICT. program ICT. Iya. Oke. Kemudian yang magang ada Enggak ada, Pak. Adanya yang studi independen. studi independen. Oke. Itu ada join di sini nggak orangnya? Saya, Pak. Kemarin dari Pak Sam gimana infonya? Dari Pak Sam itu kemarin dikonversi 4 mata kuliah. Gitu, Pak. Langsung dikonversi atau harus mengikuti mata kuliah? Langsung dikonversi. Oke, langsung dikonversi ya. Soalnya gini, untuk yang saya nggak tahu namanya independent study atau magang ya. Soalnya kalau di MBKM itu kan programnya MBKM ya. Iya, Pak.
Soalnya kemarin itu pertemuan terakhir dengan Pak Sam untuk beberapa mahasiswa itu kan ada yang ICT. Saya nggak tahu itu ICT, sorry bukan ICT, yang independent study atau magang itu ada beberapa mata kuliah yang memang tidak bisa dikonversi langsung di mata kuliah. Meskipun nanti ada penugasan karena kemarin ditekankan untuk yang magang atau independent study itu mungkin terkendala dengan nanti di tempatnya, di tempat magangnya, di tempat independent study-nya. Jadi setidaknya ada apa ya, ada kompensasi lah. Jadi tidak bisa mengikuti mata kuliah saya juga nggak apa-apa. Jadi nanti untuk siapa? Mbak Regina ya? Iya, Pak. Regina. Oke, jadi nanti karena itu langsung dikonversi, tidak mengikuti mata kuliah saya nggak apa-apa. Nanti bisa saya laporkan ke Pak Sam atau laporkan ke waktu pelaporan apa ya? Waktu pelaporan kuliah. Jadi nanti setiap akhir semester pasti ada pelaporan, nanti bisa saya laporkan. Oke, yang lain ada ikut program lain atau ikut UKM atau apapun? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Overall tadi semuanya sudah saya jelaskan di kontrak kuliah. Kalau kalian sudah baca, untuk lebih jelas ya, saya kasih penjelasan sedikit aja. Oke, share screen saya sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kontrak perkuliahan untuk educational statistik. Sorry. Untuk manfaat perkuliahan, kalian bisa baca sendiri nanti, berkaitan nanti dengan penguasaan statistika, terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian saya nggak akan ngomong statistik lebih spesifik ke penerapannya ilmu umum ya, jadi lebih ke bagaimana statistik itu diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Jadi nanti yang kita pelajari itu semuanya berkaitan dengan penelitian pendidikan. Terlepas kalian nanti waktu skripsi atau proposal itu kalian mau ngambil pendidikan kualitatif atau linguistik atau literatur atau kuantitatif, nanti tetap saya berikan ini mata kuliah statistika. Jadi semua berkaitan dengan angka, berkaitan dengan kuantitatif ya. Nanti akan dijelaskan di sini. Oke, sebelum ini pasti kalian sudah dapat mata kuliah research kan? Iya, sudah. Sudah, Pak. Research-nya dipecah atau langsung? Kuanti dan kuali? Langsung. Langsung, oke. At least minimal kalian punya info lah tentang apa berkaitan dengan statistika. Nanti kaitannya dengan quantitative research. Kebetulan kalau kalian tanya saya tentang penelitian, basic saya untuk S1 itu qualitative research di pendidikan, kemudian S2 saya
itu quantitative research. Jadi ya masih relate lah, karena setiap hari kerjaan saya ya ngitung data ini, kemudian analisis data dan sebagainya menggunakan statistik. Jadi kemudian ya mungkin karena itu dipercaya untuk mengajar ini ya, mengajar statistik ini ya. Karena dulu kalau kalian tahu ya seperti saya bilang tadi, karena background saya dari IKIP juga dan dari yang sekarang jadi Unipma ya, dosen-dosen saya ya yang pernah ngajar kalian. Jadi termasuk Kaprodi, Pak Samsul, itu juga dulu juga dosen saya di statistik. Kemudian research, saya nggak tahu research dosennya siapa ya. Kalau saya dulu Pak Sumani. Mungkin kalian kalau nggak Bu Erli, ya Bu Dulus atau Bu Rosita, saya nggak tahu ya. Tapi hampir semua dosen di Unipma yang ngajar kalian itu udah ada dosen saya. Jadi kurang lebih kalau bicara ilmu, kitabnya itu mungkin sama. Jadi mungkin kalau kita ngomong statistik, kan ada kelas 7A dan 7B. 7A dan 7B itu yang megang Bu Erli. Kemudian yang 7C itu yang megang saya. Tapi nanti kemungkinan materinya itu kemungkinan sama. Oke. Kemudian di deskripsi mata kuliah atau deskripsi perkuliahan, kalian bisa lihat itu di mata kuliah ini menyajikan dan mendiskusikan beberapa pembahasan tentang statistik, seperti teori statistik, kemudian statistik deskriptif, kemudian inferensial, kemudian statistik untuk pengujian hipotesis. Jadi kalau kita ngomong statistik, nanti akan kita ngomong ini. Jadi kita ngomong deskriptif statistik itu apa, kemudian inferensial statistik itu apa, kemudian pengujian hipotesis itu apa. Kemudian perkuliahan, karena ini statistik ya, mungkin nanti sebagian besar perkuliahan saya akan dilakukan secara online, secara sinkronus. Jadi lebih banyak nanti tetap maya menggunakan Google Meet. Kalaupun nanti sudah diperkenankan untuk luring, ya mungkin tidak semuanya ya. Jadi ada beberapa yang luring, ada beberapa yang daring, tapi tetap kemungkinan semuanya sinkronus. Jadi langsung saya jelaskan, langsung kalian praktek. Karena ya namanya statistik itu tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca. Jadi harus tetap dipraktekkan. Oke, sebelum saya lanjut di sini, semuanya sudah pegang laptop ya. Halo? Semuanya? Pak. Maksudnya bukan sekarang ya, untuk sekarang itu masih perkenalan aja. Maksudnya pertanyaan saya itu gini. Ini ada yang semuanya sudah pakai laptop ya? Ada yang nggak pakai laptop selama perkuliahan apapun? Atau sudah pakai laptop semua? Karena terus terang untuk ini nanti hampir semuanya kita menggunakan laptop, terutama Excel. Jadi disiapkan laptopnya, kemudian disiapkan Excelnya. Untuk Google Meet kalian bisa pakai HP, jadi nggak harus pakai laptop, nggak apa-apa. Laptopnya bisa digunakan untuk perkuliahan saya. Nanti untuk Google Meet-nya bisa pakai HP. Yang penting dipersiapkan Excel-nya aja ya. Terserah kalian mau Excel berapa, mau 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, it's okay. Nggak apa. Mungkin nanti untuk grafik
atau histogram dan poligon, saya memakai antara Excel 2010 atau Excel 2013. Tapi untuk hitung-hitungan pakai yang 2007 ataupun yang lebih lama 2003 pun nggak masalah. Selama formulanya itu masih sama ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran tidak usah saya jelaskan, bisa kalian baca. Kemudian kemampuan akhir yang direncanakan bisa kalian baca sendiri. Kemudian itu ada organisasi materi. Jadi yang kita pelajari itu pertama memahami konsep dasar statistik. Jadi konsep dasar statistik ini nanti akan saya berikan minggu depan. Jadi sesuai RPS ya. Tapi kalau di atas tadi saya lupa di atas atau di bawah ya. Harusnya pertemuan hari ini itu berkaitan dengan konsep dasar statistik, tapi nanti saya kasih minggu depan aja. Kemudian setelah kalian memahami konsep dasar, nanti kita akan bicara uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas ini sebentar. Kalian language assessment atau language testing baru semester ini? Language assessment semester kemarin, Pak. Uji validitas dikasih nggak? Iya, Pak. Ya, nanti kurang lebih sama ya. Jadi uji validitas instrumen penelitian dengan uji validitas instrumen soal itu kurang lebih sama. Karena basisnya juga sama. Kalau penelitian pendidikan itu basisnya juga soal. Jadi validitas, reliabilitas tahu ya. Kurang lebihnya tahu. Nanti saya jelaskan di materi teori. Kemudian next itu ada statistik deskripsi, kemudian ada statistik inferensial. Jadi ada deskripsi, kemudian ada inferensial. Bagaimana kita menggambarkan data, kemudian bagaimana kita menyimpulkan data. Nanti kita pelajari di bagian 3 dan 4. Di situ nanti akan juga dijelaskan kalau kita ngomong deskriptif dan inferensial, berarti kita nanti akan ngomong parametrik dan non parametrik. Saya nggak tahu di research dijelaskan atau belum ya. Yang jelas kalau yang namanya statistik itu pasti ada dua itu. Semuanya saling berkaitan. Jadi nanti untuk parametrik itu seperti apa yang perlu dikerjakan, kemudian non parametrik itu apa dan apa yang perlu dikerjakan. Tapi kebanyakan yang digunakan adalah statistik parametrik. Kemudian setelah dua itu, deskriptif dan inferensial, puncaknya kita akan bicara tentang uji hipotesis. Hipotesis itu ada dua, ada t-test, kemudian ada ANOVA. Untuk semester kemarin, semester di atas kalian, kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian itu kemarin hanya sampai t-test. Jadi saya belum masuk ANOVA. ANOVA itu pun saya berikan cuma teori, belum sampai praktek. Saya nggak tahu ya nanti kalau bisa sampai praktek ya alhamdulillah. Kalau enggak berarti kita mentok di ANOVA aja. Mentok di t-test ya. Jadi ANOVA mungkin nanti saya berikan secara teori non praktek. Kalau waktunya nggak cukup ya. Kalau waktunya cukup nanti bisa selesaikan di ANOVA. Karena kalau ANOVA itu sebenarnya ya nggak sulit, cuma sedikit agak ribet aja. Dan itu pun untuk ANOVA itu baru saya dapat di perkuliahan S2. Tapi kemarin ketika saya lihat di buku panduan itu antara t-test dan ANOVA ya untuk kalian. Tapi nanti kita lihat aja lah sampai mana. Karena biasanya untuk uji validitas untuk sampai statistik deskriptif dan inferensial itu bisa memakan sampai berapa ya kemarin? 9 sampai 10 pertemuan.
karena sifatnya online ya. Beda sifatnya online ya. Kalau offline mungkin satu pertemuan bisa satu materi berkaitan dengan statistik. Tapi kalau online saya nggak berani karena waktunya juga terbatas dan kita kuliah itu juga agak nanggung, mulai jam 14.40 sampai 16.50 ya. Atau saya salah baca ya? Soalnya ada istirahat kalau nggak salah. Kemudian strategi perkuliahan bisa kalian baca, tapi nanti mungkin tidak ada penugasan kelompok, mungkin semuanya penugasan secara individu. Jadi untuk statistik penugasannya semuanya individu karena saya mau melihat progres kalian. Oke, untuk referensi kalian bisa baca sendiri. Ada Crosswell di Educational Statistics, kemudian ada Donald Ari di Introduction to Research in Education, kemudian ada buku Sejuta Umat atau buku hampir semua peneliti pendidikan miliknya Prof. Sugiono tentang statistika dan penelitian. Oke, kemudian ada tugas kelompok di skip aja, jadi nanti semuanya tugas individu. Kemudian untuk penilaian masih sama ya, saya pakai pedoman kampus. Jadi nilai A itu 81 ke atas, kemudian B 71 sampai 80,9 dan seterusnya. Kemudian persentase kalau ini coretan aja ya. Soalnya kalau di SIM itu berbeda. Di SIM itu UAS dan UTS itu 30 sampai 20. Jadi UAS-nya 30%, UTS-nya 20%, kemudian penugasan 20%, kemudian karakter 30%. Tapi nanti untuk penugasan karena 20% ya, dan karakter itu 30%, maka nanti saya ambil di sini. Dari makalah individu untuk makalah kelompok mungkin saya skip. Kemudian keaktifan dalam diskusi, ketika kita kuliah online tanya jawab, ketika kalian praktek ketika kalian praktek menganalisa data. Jadi itu nanti masuk penilaian. Kemudian kehadiran dan perkuliahan itu nanti saya masukkan ke nilai karakter ya. Jadi sebisa mungkin kalian hadir. Kalaupun tidak hadir, tolong konfirmasi ke saya. Pengecualian untuk yang tadi ikut independent study dan sebagainya, karena kemarin sudah ada pemberitahuan dari Prodi untuk ada pengecualian untuk beberapa mahasiswa ya yang mengikuti program baik secara dari pusat maupun program kampus. Kemudian di situ ada jadwal perkuliahan. Ini yang tadi ya. Harusnya di pertemuan ini itu kita membahas konsep dasar statistik. Tapi nanti saya skip untuk pertemuan minggu depan aja. Kemudian kita hari ini cuma bahas kontrak kuliah aja ya dan sebagainya. Kemudian tujuan kegunaan statistik dan seterusnya. Pertemuan kedua, kemudian fasilitas reliabilitas. Nah, ini agak ribet ini. Pertemuan keempat sampai pertemuan ke-7. Ini statistik deskriptif, kemudian penyajian data, central tendency, kemudian pengukuran variasi kelompok. Oke, sebelum saya lanjut, kalian pernah dengar frekuensi distribusi nggak? Belum. Oke, dari sini saya sudah bisa membayangkan ini bakal seribet apa mata kuliah ini. Jadi di statistik deskriptif nanti kita akan ngomong frekuensi distribusi. Jadi yang dipelajari apa nanti kalian bisa lihat. Mungkin untuk fungsi validitas dan reliabilitas nanti bisa agak cepet ya, karena mungkin kalian sudah dapat.
Oke, sorry kalau ada gangguan. Oke, kemudian nanti mid semester eh, karena ada teorinya, mungkin nanti ada soal teori, kemudian ada soal praktek. Soal praktek berarti berkaitan dengan statistik deskriptif tadi. Untuk teorinya berarti berkaitan dengan konsep dasar statistiknya. Kemudian di pertemuan 9 kita masuk statistik inferensial. Di situ ada parametrik, kemudian ada non parametrik. Ini masih teori ya, jadi belum praktek. Kemudian nanti kita praktek mulai pertemuan ke-10 sampai pertemuan 11. Apakah nanti pertemuan 9 atau pertemuan 9 atau pertemuan 10 kita mulai praktek, kita lihat aja nanti. Soalnya uji normalitas data dan homogenitas data itu harusnya satu pertemuan selesai, karena itu enak, nggak terlalu ribet. Tapi saya nggak tahu nanti progresnya gimana ya. Makanya di situ saya buat 2 pertemuan. Kalaupun bisa satu pertemuan selesai, ya alhamdulillah gitu loh. Jadi kalian punya waktu untuk istirahat, atau enggak saya punya waktu untuk memberi kalian materi tentang ANOVA. Tapi kalau enggak, ya kita mentoknya nanti pasti di tes. Oke, untuk pertemuan 12 ada hipotesis penelitian dan seterusnya. Kemudian di pertemuan 13 itu ada tes dan one way ANOVA. Di situ saya programkan 3 pertemuan, 13, 14, 15. Ada tes, ada ANOVA. Untuk tes mungkin 1 atau 2 pertemuan. Nanti untuk ANOVA, kalau tesnya bisa 1 pertemuan, ya. ANOVA-nya mungkin nanti ada 2 pertemuan. Jadi kita lihat aja. Kemudian ujian akhir semester seperti semester kemarin, nanti saya tugaskan untuk membuat makalah atau membuat mini research, atau enggak praktek ya. Maksudnya kalau praktek nanti semua angka data dari saya, kalian tinggal menghitung semuanya dari atas dari bawah. Kemudian kalau konsepnya mini research, berarti kalian sendiri yang mencari data. Jadi nanti kita lihat aja. Oke. Kemudian ada tata tertib perkuliahan. Di situ bisa kalian baca. Ada toleransi keterlambatan masuk perkuliahan 15 menit. Jadi ini untuk kedisiplinan ya. Jadi biasanya sebenarnya nggak terlalu ribet masalah ini. Tapi mungkin untuk mulai semester ini mungkin kelas saya mau saya tertibkan ya. Jadi nanti keterlambatan itu 15 menit. 15 menitnya dari mana? 15 menitnya dari ketika saya menginformasikan perkuliahan dimulai jam berapa. Oke. Ini kan kuliah kita mulai jam 14.40 sampai 16.50 kalau nggak salah ya. Ini kalian mau digeser apa tetap? Ini kalau pagi ada kuliah ya? Nggak ada, Pak, kalau nggak pagi. ada, Pak. Tapi kemungkinan ada magang. Oke, kemungkinan ada magang ya. Soalnya ribet banget nih. 14.40 istirahat
kalau nggak salah 3:30 untuk sholat asar. Soalnya takutnya saya itu, karena setelah saya ada kuliah Pak Aris kan, jam 5. Tapi kalau saya geser pagi, kalian yang ribet. Oke, gini aja deh, biar gak capek. Kuliah nanti kita mulai jam 3 ya. Jadi setiap kuliah saya harusnya 14.40. Kita mulai jam 3, kalian bisa sholat dulu. Nanti selesai sekitar 16.30 atau enggak 16.45 atau 16.40. Jadi kalian punya waktu untuk istirahat, untuk menyiapkan perkuliahan di kelasnya Pak Aris. Jadi kenapa saya kasih jam istirahat juga, karena terus terang untuk mata kelas statistik ini agak sedikit menguras tenaga ya, karena ya meskipun simple, yang namanya ngitung angka itu pasti perlu tenaga, perlu pikiran yang penuh. Jadi nanti mulai jam 3. Jadi kalau toleransi 15 menit ya, berarti kalian maksimal bisa join itu jam 3:15. Toh saya pun biasanya kalau saya bilang jam 3 itu saya mulai perkuliahan 3:05 atau enggak 3:10. Minimal yang join itu antara 10 sampai 12 mahasiswa. Di bawah 10 mahasiswa mungkin ya itu tadi, saya tunggu sampai 10 sampai 12 mahasiswa baru saya mulai. Oh ya, untuk kelas ini ada berapa mahasiswanya total ya? Soalnya saya cek di SIM itu 17. Kemudian tadi saya cek di grup WA kok ada 21, tambah saya berarti ada 20. Iya, atau benar 17. Benar 17, Pak. 17. Oke. Oke, jadi itu ya. Kita mulai jam 3. Nanti keterlambatan 15 menit berarti jam 3:15 terakhir join. Lebih dari 3:15 tanpa ada pemberitahuan ke saya, tidak akan saya izinkan masuk ke Google Meet. Kemudian di situ, sorry, bentar ada gangguan. Oke. Sama ya, dosen diterolir terlambat 15 menit. Jadi keterlambatannya sama. Saya dengan kalian sama-sama 15 menit. Kemudian jika lebih dari itu tanpa konfirmasi, kalau saya nggak konfirmasi atau apapun, maka itu dianggap satu pertemuan perkuliahan. Kalian cukup untuk presensi tanpa mengikuti perkuliahan nggak apa-apa. Tapi nanti pasti ada tugas yang menyusul. Tapi untuk statistik mungkin tugasnya nanti setelah selesai praktek aja ya. Jadi setiap selesai praktek mungkin nanti saya kasih tugas. Jadi penugasannya tidak setiap selesai pertemuan tugas enggak. Jadi tergantung nanti materinya apa. Contohnya kayak tadi deskripsi statistik, maka tugasnya setelah materi itu selesai. Kemudian untuk saya sebenarnya untuk presensi itu fleksibel. Jadi selama kalian menghubungi saya ketika mau izin, sakit dan sebagainya,
ya pasti saya izinkan kok. Pasti nanti saya akan kasih dispensasi khusus atau kompensasi khusus. Tetapi untuk yang tidak konfirmasi ya, alfa dan sebagainya, itu saya kasih dispensasi 3 pertemuan. Terserah kalian mau ambil di awal, mau ambil di akhir, terserah kalian, gak apa-apa. Kalian mau ambil urutan, kalian mau ambil loncat-loncat juga nggak masalah bagi saya. Yang penting, soalnya gini, kenapa kalau di pedoman kampus itu pasti, kalau ya sorry, di pedoman kampus itu kan tidak ada di pedoman kampus itu kan tidak ada angka pasti ya, 3 tempat pertemuan. Tapi yang jelas itu hanya persentasenya 75%. Jadi 75% itu saya ambil dari 16 atau saya ambil dari 14 saja ya. Berarti 3 pertemuan, 3 sampai 4 pertemuan. Kenapa tidak boleh diambil berurutan? Kan kita juga ada pelaporan di SIM. Jadi nanti setelah ini pasti akan saya laporkan di SIM. Kan di SIM itu bisa kebaca. Biasanya kalau sudah berurutan, tidak masuk berurutan, itu pasti nanti keblok. Makanya saya sarankan untuk tidak ngambilnya berurutan. Kalian ngambil yang penting-penting aja. Misal ada kegiatan apa yang tidak bisa yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalian bisa ngambil presensi itu atau absensi itu. Itu bebas ya, kalian tidak harus menghubungi saya. Kalian juga nggak masuk langsung juga nggak masalah. Tapi kalau menghubungi saya, jadi saya lebih tahu gitu loh, kalian itu izinnya apa, apakah izin sakit atau izin lain atau izin apapun. Kalau sakit dan sebagainya itu pasti saya nanti ada kompensasinya. Kompensasi apa? Mungkin nanti di presensi saya tulis masuk. Tapi meskipun saya nggak tahu ya kalian sakit beneran apa enggak ya, mudah-mudahan jangan bohong. Tapi nanti pasti saya tulis masuk karena itu kompensasi dari saya. Tapi selebihnya untuk yang tidak ada keterangan ya jangan salahkan saya kalau nanti kalian keblok di SIM nggak bisa mengikuti UAS atau UTS karena nggak ada konfirmasi ke saya. Kemudian poin keempat, pengumpulan tugas harus sesuai dengan jadwal yang disepakati. Biasanya saya kasih waktu 1 minggu, jadi 1 minggu waktu untuk pengerjaan, tapi nanti kita lihat situasi dan kondisi aja. Oke, untuk poin 5 ini opsional aja ya, saya nggak wajibkan. Karena gini, saya tahu untuk perkuliahan online ini pasti juga butuh data ya. Sedangkan untuk perkuliahan online kalau pakai data kemudian kameranya harus on, itu pasti nyedot datanya banyak. Oke, bantuan dari pemerintah sudah cair belum? Bantuan kuota 15 giga. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sebenarnya saya bisa pakai itu. Cuma kan kuliahnya kan bukan cuma saya aja. Kuliahnya kan dengan dosen-dosen lain. Jadi untuk yang kamera ini opsional aja. Kalian mau ngaktifin ketika mau tanya, kalian mau nunjukin, Pak ini saya stuck di sini, ini salahnya di mana. Kalian mau nunjukin itu pakai kamera juga nggak masalah. Ketika saya menjelaskan atau memberikan praktek, kemudian kalian off cam juga saya nggak masalah gitu loh. Yang penting mendengarkan, kalian punya progres. Ketika ada tugas bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian pergantian jadwal, untuk pergantian jadwal mungkin nanti tidak sering-sering ada pergantian jadwal ya, karena kalian semester 7 dan jadwalnya juga sore, kecuali ada kendala teknis mungkin tidak ada pergantian jadwal.
Jadi mungkin ya fleksibel aja. Kemudian poin ke-7, hal-hal yang tidak diatur dalam kontrak kuliah ini diatur tata tertib perkuliahan dari kampus maupun dari prodi. Jadi yang tidak ada di sini kita mengikuti aturan dari lembaga. Kemudian untuk ini yang sering ada ya, untuk makan dan minum saya bebaskan. Jadi kalian bisa makan bisa minum waktu perkuliahan saya. Karena ya saya tahu ini perkuliahan juga agak berat, statistik. Kemudian jamnya juga agak berat, mulai dari setengah 3 atau jam 3 sampai jam 5. Jadi ya kalau kalian mau makan, kalian mau minum, saya bebaskan. Atau saya juga kalau ngajar juga minum gitu loh. Masa saya tidak mengizinkan mahasiswa untuk minum. Jadi it's free ya, dari saya bebas. Oke. Sampai sini ada yang ingin tanyakan tentang kontrak kuliah atau apapun itu? Belum, Pak. Sudah jelas. Oke. Nggak ada ya? Kalau nggak ada. Oh iya, satu lagi. Untuk perkuliahan saya sama seperti ini, semuanya akan saya upload di Elma. Jadi semua materi, resensi dan sebagainya itu saya upload di Elma. Jadi silakan diakses. Biasanya saya upload itu 1-2 hari sebelum perkuliahan. Jadi ini kan kita kuliah nanti minggu depan hari Selasa. Kalau nggak hari Minggu ya hari Senin itu biasanya sudah saya upload. Kalian bisa lihat, bisa baca, bisa pelajari. Semuanya lewat Elma ya. Jadi perkuliahan ini semuanya lewat Elma. Kecuali untuk presensi, sengaja saya pakai Google Form karena itu untuk memantau aja, untuk istilahnya apa ya, untuk cross check aja dan untuk data saya aja. Ketika nanti ditanya lembaga, baik itu prodi maupun PAK, saya ada buktinya. Jadi ketika kalian protes, saya masuk loh Pak, tapi kan saya ada buktinya gitu loh, di Google Form dan di ini ya, di rekaman Gmeet. Jadi setiap pertemuan dengan Gmeet, Google Meet itu pasti saya rekam dan nanti rekamannya saya akan upload di YouTube. Linknya sudah ada di Elma. Jadi kalau kalian butuh butuh informasi lebih lanjut ya, misal ketika kuliah kalian terlambat mengikuti, atau enggak ketika kuliah kalian tidak bisa mengikuti dengan lancar, mungkin ada gangguan sinyal dan sebagainya, kalian bisa lihat di YouTube. Kenapa saya pakai YouTube? Ini saya belajar dari semester kemarin. Semester kemarin itu rekamannya tersimpan di Google Drive, dan Google Drive-nya itu ini kan saya pakai email lembaga ya. Jadi yang namanya email lembaga itu pasti ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi kampus, saya dengan kampus, saya dengan prodi dan sebagainya. Saya menghindari data-data ini untuk bocor. Makanya mulai semester ini setiap rekaman Google Meet atau nanti ada perkuliahan asinkronus, dalam artian tidak ada pertemuan Google Meet tapi ada rekaman video saya yang ngasih tutorial dan sebagainya, semua saya upload di YouTube. Jadi silahkan dilihat. Kalian nggak perlu subscribe, nggak perlu like dan sebagainya, itu cuma jadi media saya untuk menyimpan video-video pembelajaran. Jadi nanti ketika ada akreditasi dan sebagainya ya ada dokumentasi yang tersimpan gitu. Jadi itu free, kalian bisa lihat kapanpun dimanapun.
Oke, itu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk cek Elma. Kemudian kalau kalian ya di Elma tidak ada tandai atau mark as done, sengaja saya nonaktifkan. Jadi kalian harus buka materinya sehingga tercatat progres. Tapi nanti untuk beberapa materi mungkin saya aktifkan fitur itu. Jadi kalian bisa kalian bisa menandai sendiri kalian sudah melihat materi atau belum. Jadi untuk yang dua ini mungkin itu force dari saya. Jadi saya matikan dulu. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya bisa saya aktifkan lagi. Oke, mungkin itu untuk introduction hari ini. Oh iya, kalau kalian ada problem, ada masalah tentang perkuliahan, baik tentang tugas atau apapun itu, kalau kalian mau tanya saya juga nggak masalah. Saya bisa dihubungi kapanpun. Jadi via WA bisa, Telegram bisa, kalian mau telepon juga bisa, saya free. Sama seperti semester kemarin ya, semester kemarin itu bahkan ada yang tanya hal-hal teknis pun pasti saya jawab jam berapapun ya, asalkan jangan lebih dari jam 10 jam 11 malam, itu biasanya jam saya istirahat. Kalau saya sudah tidur ya mungkin saya nggak akan balas gitu loh, tapi kalau saya belum tidur mungkin bisa langsung saya balas, karena biasanya saya tidur itu antara jam 11 sampai jam 2. Jadi jam 11 sampai jam 2 itu biasanya saya belum tidur. Tapi kalau sudah sampai banget biasanya jam itu sudah tidur. Jadi kalau kalian WA jam segitu ya mungkin saya balasnya besok pagi. Oke. Free ya, kalian bisa tanya di grup atau enggak japri ke saya, enggak masalah. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu aja. Jadi hari ini kita ya cuma 1 jam ya, jam 3 sampai jam 4. Nanti minggu depan kita mulai perkuliahan di materi 1 tentang konsep dasar statistik. Oke, mungkin itu materi hari ini. Nanti kalau ada apa-apa, terutama yang ikut MBKM ya, nanti bisa menginformasikan kepada saya, karena terkadang informasi dari prodi itu sering berubah-ubah. Saya juga kadang bingung mengikutinya gimana. Jadi nanti kalau ada perubahan apapun bisa menghubungi saya. Baik, Pak. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang bertanyakan, sekian pertemuan hari ini. Nanti rekamannya nggak tahu hari ini atau besok ya. Saya upload karena harus saya download dulu, harus saya edit dulu. Nanti bisa dilihat di YouTube. Jangan lupa Gform-nya diisi. Kalau yang belum isi, nanti saya tunggu sampai jam 8 malam. Jadi untuk presensi di Gform itu biasanya saya tunggu sampai jam 8 malam. Karena untuk pelaporan SIM itu kan maksimal jam 11. 11.59 itu sudah harus dilaporkan. Karena jam 12 malam itu sudah ganti hari, saya tidak bisa melaporkan. Oke, itu ya pertemuan hari ini. Sekian sedikit perkenalan dari saya. Ya bukan perkenalan sih, sedikit informasi aja tentang perkuliahan ini. Oke, saya tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah join di kelas ini. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.